Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Jayadi Saputra, NPM 19351078. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang footprinting. Footprinting adalah langkah awal sebelum penyerang melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki target. Informasi yang ditampilkan dalam kegiatan ini dapat berupa sejarah perusahaan, nama domain, VPN, nomor telepon, serta informasi penting lainnya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mencoba 3 perintah, yaitu ada whois, Dimitri, dan TCP traceroute. Untuk melakukan percobaan, pertama kita masuk ke Kali Linux. Setelah itu kita langsung buka terminal emulatornya. Dan kemudian kita masuk ke dalam root dengan sintak sudo su. Kemudian masukkan password. Nah, sekarang kita sudah di dalam root. Maka kita akan melakukan perintah untuk memanggil whois. Whois ini yaitu suatu prosedur untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah domain, di mana informasi yang didapat meliputi siapa pemilik domain, di mana alamatnya, nomor telepon, alamat email, dan informasi penting lainnya. Nah, untuk menggunakan whois, kita lakukan perintah atau sintak, yaitu pertama whois, kemudian diikuti dengan URL website atau domain dari website. Saya akan mencoba domain dari trisakti.ac.id. Nah, pada kasus domain Trisakti ini, kita melihat di sini ada domain ID, yaitu Pandi do151.736, domain name yaitu trisakti.c.id, dan kapan terakhir kali diupdate, kapan Trisakti ini dibuat, serta expired date dari Trisakti atau web trisakti.ac.id ini. Serta di sini kita dapat melihat sponsoring register organisasinya, register URL-nya, di mana kotanya, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, email, dan nama server dari trisakti.ac.id. Inilah guna sintak dari whois itu. Kemudian yang kedua ada sintak, yaitu Dimitri, di mana untuk Dimitri ini yaitu sama seperti cara kita menggunakan whois, yaitu cara pemanggilannya yang pertama Dimitri dan diikuti dengan domain dari yang akan kita cari. Jadi Dimitri trisakti.ac.id. Nah, setelah kita lakukan, maka akan keluar informasi dari Dimitrinya, di mana kita mendapatkan informasi seperti host IP 103.28.162.92 dan hostname dari domain Trisakti. Dan di sini kita mendapatkan IP dari get etnet-nya, yaitu yang seperti saya katakan tadi 103.28.161.92. Kemudian di sini sedang masih melakukan pencarian untuk searching hostname-nya.
Oke, masih melakukan pencarian hostname IP-nya. Kita tunggu. Nah, setelah tadi dia melakukan pencarian hostname IP-nya, maka didapatkan di sini yang kita temukan sebanyak 56 possible subdomain dari host trisakti.ac.id. Kemudian dari Dimitri ini dia masih mencari port dan state dari TCP portnya, yaitu 103.28.161.92 ini. Kita tunggu. Masih mencari port dan state dari domain Trisakti. Baik, setelah akhirnya pencarian port scan-nya telah selesai, maka port yang ditemukan atau yang terscan sebanyak 150 port. Nah, baik, kita masuk ke perintah yang terakhir, yaitu TCP traceroute. Nah, TCP traceroute ini sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait jaringan, yaitu dengan melakukan pelacakan pada rute perjalanan paket jaringan internet yang digunakan. Sama seperti Whois dan Dimitri, cara melakukan perintah atau sintaknya itu pertama kita lakukan yaitu masukkan perintah TCP traceroute dan diikuti dengan nama web atau nama domain. Lalu kita masukkan nama domain yaitu trisakti.ac.id. Nah, di sini setelah kita melakukan perintah TCP trisakti.ac.id pada domain Trisakti ini operasi tidak diizinkan. Oh, rupanya ketemu yaitu sebanyak 2 IP pada traceroute Trisakti ini. Maka dari hasil TCP traceroute ini kita menemukan 2 IP dan jumlah maksimal hops-nya 30. Baik, kita masuk ke domain yang kedua dengan perintah yang sama, yaitu menggunakan perintah yang pertama Whois, dengan domain yang kedua yaitu saya menggunakan kpk.go.id. Nah, pada domain kpk.go.id ini kita menemukan domain ID-nya, domain name-nya, terus kapan dibuatnya, yaitu pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2000, kapan terakhir diupdate pada tanggal 27 bulan 12 tahun 2021, dan situs atau domain ini expired pada tanggal 31 bulan Januari 2022. Dan di sini kita juga mendapatkan sponsor register dari organisasi, URL, alamatnya, kotanya, provinsi, kode
Di sini kita menemukan negaranya Indonesia, ponnya, emailnya, dan 2 nama server. Dan di sini juga ada domain reportnya, yaitu pandi.id domain abush form. Kemudian kita masuk ke sintak yang kedua atau perintah yang kedua dengan perintah Dimitri kpk.go.id. Oke, dia sedang mencari. Setelah Dimitri melakukan pencarian subdomain, maka subdomain yang digunakan sebagai target dari hasil pencarian, maka subdomain yang ditemukan sebanyak 17 possible subdomain dari host kpk.go.id. Lalu kita masuk sintak yang ketiga atau perintah yang ketiga, yaitu tcp traceroute kpk.go.id. Nah, dari domain kpk.go.id ini kita menemukan 2 IP dan menemukan maksimal 30 hops dan byte package-nya sejumlah 60. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya cobakan dari 2 domain, yaitu domain pertama trisakti.ac.id dan domain yang kedua yaitu kpk.go.id. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.